Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang kedua ini adalah sejarah tata hukum di Indonesia. Bagaimana kabarnya semua? Sehat nggih pada kesempatan hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik. Jangan lupa bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, masih ditancapkan iman dalam dada kita, ya, bisa bertemu walaupun masih di dunia maya. Semoga saja nanti kita bisa bertemu di dunia nyata ya, kita ke luring. Tapi ini kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Rektor ada 3 hal yang diperbolehkan, tetapi masih banyak yang belum berani. Jadi kemungkinan ke depan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lain. Kita ikuti saja. Semoga Indonesia kembali sehat ya. Nah, kita masuk ke sejarah tata hukum di Indonesia. Jadi kita nanti di sini berbicara tentang tujuan mempelajari sejarah hukum dan apa sih sejarah hukum sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka. Dan di dalam pertemuan kali ini akan saya selipkan juga tentang sistem hukum. Jadi ini ada 2 bab yang kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama adalah tujuan mempelajari sejarah hukum. Ya. Nah, untuk mengetahui latar belakang dari lahirnya dan perkembangan tata hukum di Indonesia, jadi termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun tata hukum di Indonesia. Jadi itulah ya mengapa kita mempelajari sejarah, banyak kegunaannya dalam kehidupan sekarang atau untuk masa yang akan datang. Jadi sejarah itu dapat memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa untuk melangkah dari kehidupan masa lalu menuju kehidupan masa kini atau masa yang akan datang. Nah, di sini pergaulan untuk masyarakat di masa lampau itu merupakan pengalaman yang bernilai sejarah dan berharga bagi bangsa tersebut pada masa saat ini, gitu ya, masa kini, gitu ya. Nah, demikian halnya dengan mempelajari sejarah hukum, khususnya sejarah hukum Indonesia yang akan kita pelajari dalam mata kuliah PHI. Maaf ya, ini masih saya tutup videonya soalnya anak saya di belakang masih sholat duha. Saya kebetulan ini masih di rumah, belum jalan ke kampus nih. Saya takutnya nanti terlambat mengajarnya. Nah, untuk tujuan mempelajari sejarah hukum adalah untuk mengatur latar belakang lahirnya dan perkembangan tata hukum di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun tata hukum di Indonesia. Jadi, dengan mempelajari sejarah hukum, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan keunggulan hukum yang pernah berlaku. Nah, hal ini diperlukan dikarenakan hukum masa lalu itu memberikan andil atau pengaruh terhadap hukum saat ini. Nah, demikian halnya hukum yang berlaku saat ini mempengaruhi hukum yang akan datang. Nah, hal ini tampak dari hukum Indonesia. Walaupun telah merdeka, namun hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum masa lalu. Jadi kalau kita melihat ada hukum Islam, ada hukum adat, ada hukum Belanda. Betul ya? Nah, ketika orang-orang Belanda datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, di Indonesia telah ada tata hukum sendiri, yang tata hukum penduduk asli, yang sangat berlainan dari tata hukum mereka. Gitu ya. Jadi kalau ketika pertama kali Van Vollenhoven datang, itu
pertama kali dia menyebutkan pada tahun 1596, jadi kapal Belanda pertama tiba di Kepulauan Indonesia. Nah, pada saat itu terdapat suatu negeri yang ditinjau dari sudut hukum negara, jadi bukan negeri yang tandus dan kosong gitu ya. Akan tetapi negeri tersebut penuh sesak dengan lembaga tata negara dan lembaga tata kuasa yang kekuasaannya oleh dan atas suku. Jadi ada desa perserikatan, republik, ada kerajaan gitu kan kita zaman dulu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut para ahli pakar hukum, ini ada Suryono Sukanto menyebutkan bahwa faktor-faktor sebagaimana yang masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum itu diantaranya adalah faktor hukum sendiri, jadi faktor hukumnya sendiri. Jadi di sini adalah undang-undangnya. Kemudian ada faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selanjutnya ada faktor sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Nah, faktor hukum merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum. Di mana di sini kalau substansi atau aturan hukum itu merupakan titik awal proses penegakan hukum. Jadi aturannya yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum. Oleh karena sampai derajat tertentu, jadi mutu, tanda kutip ya, mutu suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Ya, saya ulangi, jadi sampai pada derajat tertentu, tanda kutip mutu, ya, suatu peraturan akan menentukan proses penegakannya. Gitu ya, ada sejumlah persoalan yang terkait dengan masalah substansi aturan. Misalkan ada apakah tersedia peraturan yang dibutuhkan, apakah rumusan peraturan tersebut cukup jelas, gitu ya, dan tegas, jelas dan tegas. Apakah tidak terjadi kontradiksi antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain? Apakah tersedia sanksi yang ekuivalen dengan peraturan yang dilarang? Kadang-kadang kan sanksi kita itu kita tuh sudah tidak apa ya istilahnya, kalau melihat pada masyarakat kehidupan nyata itu memang tidak kita bisa pungkiri bahwa kalau orang mengatakan bahwa ada loh tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya memang posisinya pada saat ini seperti itu, begitu. Oleh karena itu, panjenengan belajar di sini, semoga nanti benar-benar bisa menegakkan, ya, setidaknya kalau misalkan menjadi penegak hukum, ya penegak hukum yang luar biasa hebatnya, yang benar-benar bisa mengarah kepada masyarakat, ya. Kemudian kalau misalkan menjadi lawyer, ya benar-benar lawyer yang luar biasa membantu orang-orang kecil yang membutuhkan, gitu ya. Biasanya kalau kata lawyer itu mesti membela yang bayar, ya mungkin tidak menutup kemungkinan seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kelima, apakah peraturan tersebut masih sesuai dengan realitas sosial yang ada, gitu. Jadi faktor aparat penegak hukum. Nah, kalau kita berbicara tentang faktor manusia yang akan menegakkan hukum tersebut, disinilah persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada. Jadi sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitasnya, kemudian sejauh mana tingkat integritasnya, sejauh mana tingkat
komitmen aparat tersebut. Sampai batas manakah petugas diperkenankan melakukan diskresi demi menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, dan teladan macam apakah yang harus ditunjukkan aparat kepada masyarakat agar mereka dapat dipercaya. Gitu. Jadi kalau menurut Van Dron, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia, yaitu faktor apa kira-kira? Faktor kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya. Gitu ya, itu yang terkait dengan penegak hukum atau ya aparat penegak hukum. Kemudian selanjutnya faktor sarana dan prasarana. Jadi terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu kelancaran proses dari penegakan hukum. Ini terdapat banyak ya, terdapat banyak sejumlah persoalan menyangkut sarpras, baik ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Jadi apakah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia masih cukup memadai dan masih dapat dipakai, apakah sarana yang ada telah digunakan secara efektif, dan sarana-sarana apakah yang perlu diadakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Begitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan ke proses masyarakat, faktor masyarakat ya, terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum. Apakah mereka tertarik menggunakan hukum? Persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya. Dan apakah mereka percaya pada hukum? Begitu, kurang lebihnya. Kemudian, kalau kita masuk ke faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan. Kebudayaan itu kalau menurut Suryono Sukanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti sebagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Karena kalau mereka berhubungan dengan orang lain, itu pasti ada yang namanya orang memandang, oh tindaknya dia baik dan buruk, sikapnya baik dan buruk. Kita berbicara baik dan buruk itu karena melihat tingkah lakunya. Kalau melihat hatinya tidak bisa. Jadi kita melihatnya dari adat kebiasaan, dari kebudayaan. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Jadi kelima faktor ini itu saling berkaitan dengan eratnya. Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, ya, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Jadi dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Jadi kalau kita bilang masalah kekuasaan yang merdeka, itu mempunyai pengertian bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara dan kebebasan dari paksaan.
atau rekomendasi yang datangnya dari pihak ekstrajudisial. Gitu. Nah, kalau selain Suryono Sukanto, itu ada juga pakar hukum, ya, Lauren M. Friedman itu mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum itu tergantung pada 3 unsur sistem hukum. Sama sih sebenarnya, gitu ya. Dengan ini cuman dia itu cuman 3, kalau Suryono Sukanto itu 5. Tapi ada di dalam sini juga, ada di dalam punya Suryono Sukanto juga. Jadi terkait dengan struktur hukumnya atau legal structure, kemudian ada substansi hukum, legal substansi, dan budaya hukum atau legal culture. Jadi intinya sama, ada kebudayaan, ada struktur. Struktur itu kan berarti juga masuk ke penegak tadi ya. Kemudian ada substansi, itu isi atau hukumnya itu sendiri, undang-undangnya itu sendiri. Jadi jika ketiga faktor tersebut terpenuhi, maka hukum ini dapat ditegakkan. Ya. Tapi sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka hukum tidak dapat ditegakkan. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau di sini ada sudah faktor-faktor ya, kemudian apa sih yang langkah-langkah ini yang dilakukan? Nah, kalau kita melihat hukum itu bukan merupakan karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Dia juga bukan, hukum itu juga bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk bahan pengkajian secara logis rasional, tetapi hukum untuk dijalankan. Dalam menjalankan hukum tersebut, kadang-kadang hukum tidak dapat ditegakkan secara efektif. Nah, upaya untuk mewujudkan penegakan hukum secara efektif tidak terlepas dari upaya untuk menghapus atau paling tidak mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat penegakan hukum tersebut. Nah, dalam proses penegakan hukum itu dipengaruhi oleh 5 tadi. Jadi ini apa saja? Ada faktor hukum, ada faktor aparat penegak hukum, ada faktor apa tadi ini? Fasilitas, ya, sarana atau fasilitas, ada faktor masyarakat, ada faktor kebudayaan. Jadi kelima faktor ini saling berkaitan. Jadi sehingga jika 5 faktor tersebut berfungsi, jadi kelimanya ini berfungsi secara benar, maka penegakan hukum juga dapat berjalan secara efektif. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum yang efektif gimana? Ya harus diketahui faktor penyebabnya. Jika penyebab tidak efisiennya penegakan hukum disebabkan oleh faktor hukum, katakanlah, maka apa yang dilakukan? Ya harus dilakukan perubahan. Harus ada pembaruan hukum, harus ada sinkronisasi hukum. Kemudian apabila di faktor aparat hukumnya, maka yang diperlukan apa? Ya peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukumnya melalui pendidikan, pelatihan, gitu ya. Kemudian ada apa? Peningkatan integritas, moral, sikap, dan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian kalau misalkan penyebabnya yang untuk tidak efektif itu faktor sarplasnya, maka apa yang harus dilakukan? Otomatis peningkatan yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian kalau faktor masyarakatnya, maka perlu ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, baik melalui penyuluhan hukum maupun melalui teladan yang baik dari aparat penegak hukum. Selanjutnya, kalau untuk faktor kebudayaan,
jika penyebab tidak efektifnya penegakan hukum itu disebabkan faktor kebudayaan, maka perlu dilakukan apa? Pembinaan. Sama dengan masyarakat tadi, penyuluhan untuk mengubah budaya masyarakat yang tidak taat menjadi taat hukum. Jadi seperti itu. Nah, di sini. Jadi langkah-langkah upayanya tadi. Apabila faktor hukumnya yang tidak bagus, maka harus diadakan perubahan, amandemen. Kalau yang tidak efektif itu di aparatnya, maka harus adakan peningkatan kualitasnya. Faktor sasprasnya juga sama. Faktor masyarakatnya berarti harus ada hampir mirip dengan faktor kebudayaan, harus ditingkatkan kesadarannya, dibina baik-baik, gitu ya. Dan yang paling bagus itu pada dasarnya adalah teladan. Di saat ini kita memang lagi kekurangan teladan, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk mengetahui juga kelemahan-kelemahan dan keunggulan dari hukum yang pernah berlaku. Misalkan, apa sih kelebihannya hukum tertulis, ya, bisa memberikan kepastian hukum. Kalau tidak tertulis, tidak, karena memang tidak ada ya elastis ya, jadi tidak ada patokan. Kemudian mudah dikenali, mudah diidentifikasi. Nah, kalau hukum tidak tertulis itu fleksibel, karena dia menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian kalau hukum tertulis mudah dikodifikasi, dibukukan. Kemudian kalau hukum tidak tertulis itu perubahannya tidak memenuhi tata cara tertentu, jadi cepat. Ya. Kemudian untuk hukum tertulis itu mempunyai bentuk format tertentu. Jadi kartun itu ada baik cari tanpa satu taruh pin sih. Kodifikasi. Mengutasi. Ibu Masni belum di-unmute, mohon maaf. Oke. Kemudian kelemahannya apa? Misalkan hukum tertulis itu kelemahannya sulit menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi sifatnya kaku, rigid, kaku gitu ya. Nah, kemudian kelemahannya lain, untuk mengubahnya diperlukan prosedur dan tata cara tertentu, bahkan mungkin persyaratan tertentu. Nah, kalau hukum tidak tertulis, ini susah dikenali, tidak dapat dibukukan, nah, susah dibakukan, samanya dengan di atasnya, kurang memberikan jaminan. Itu kelemahannya. Jadi, dari kita melihat seperti ini, dari kita melihat sejarah seperti ini, maka kita bisa mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke sejarah hukum sebelum Indonesia merdeka. Di sini ada masa VOC. Masa VOC itu hukum yang berlaku itu adalah hukum disiplin. Ini perusahaan dagang Belanda ya, kalau VOC itu. Jadi Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya gue kesian. Tuchrecht itu hukum disiplin. Ya. Dan hukum kapal ini terdiri atas hukum Belanda kuno. Dan asas-asasnya adalah hukum Romawi. Jadi VOC itu diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda ya waktu itu. Nah, kemudian ada masa Besluiten-Regerings. Ini ada BR gitu ya sebutannya. Di sini ini setelah Inggris meninggalkan Nusantara, itu Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara. Jadi pada masa ini peraturan terhadap koloni diserahkan kepada raja sepenuhnya. Sebagai apa? Sebagai penguasa mutlak, bukan kepada kongsi dagang sebagaimana terjadi pada masa VOC. Nah, dengan dasar Besluiten-Regeling, yaitu berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda, gitu ya. Nah, di sini
raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan. Dengan demikian apa? Negeri Belanda pada masa itu menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Jadi raja itu berkuasa mutlak, namun kekuasaannya diatur dalam sebuah konstitusi. Nah, ini pada saat itu sudah menuliskan kodifikasi, tertulis atau tidak tertulis pun juga ada yang dikhususkan berlaku pada orang bukan golongannya. Nah, peraturan yang dikeluarkan sudah banyak pada waktu itu. Dan kita masih pakai ini. Salah satunya apa? BW. Ya. BW ini kita masih pakai sampai dengan sekarang. Kemudian KUHD kita juga masih pakai. RV juga masih pakai, ya. Yang hukum KUHP-nya juga masih pakai. Ya. Jadi kalau BW itu tebalnya luar biasa. Ini senjata kita kalau misalkan kita nanti jadi pengacara, jadi hakim, gitu ya. Panjenengan ya, kalau saya dosen saja, ya. Jadi itu senjata panjenengan yang panjenengan bawa ini. Bukunya kecil tapi tebal, agak panjang tebal. Ya. Nanti silahkan itu yang misalkan dibawa kemana-mana itu ya. BW, kemudian KUHD kalau mau ngurusi masalah hukum dagang, bisnis, kemudian RV, ini sama dengan BW. Tapi kalau di sini ada peraturan tata acara perdatanya, ada KUHP. Nah, kemudian pada masa Regering, jadi ada pada saat masa ini itu dimulai karena adanya perubahan sistem pemerintahan di negara Belanda dari monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Jadi pada saat RR disebut sebagai Undang-Undang Pemerintah Jajahan Belanda itu sudah dibukukan, dikodifikasi dan diundangkan. Nah, yang pertama ada Kitab Hukum Pidana untuk golongan Eropa. Ada Agreement Politis Strafreglement. Nah, itu kalau yang agreement ini untuk tambahan kitab hukum pidana untuk golongan Eropa. Kemudian ada kitab hukum pidana bagi orang yang bukan Eropa. Nah, kalau yang 4 ini itu sama dengan yang nomor 2 ya. Jadi dia bagi orang bukan Eropa. Kemudian yang kelima Wordback Panstafrecht itu bagi golongan, semua golongan. Jadi diundangkan pada 1 Januari 1918. Kemudian masa Indische Staatsregeling. Ini hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau kita menyebutnya hukum adat. Di mana hukum ini diberlakukan sesuai dengan golongan penduduk, yaitu ada golongan Eropa, golongan Timur Asia, dan Hindia Belanda. Nah, di sini ada tujuan pembagian golongan penduduk Hindia Belanda itu sebenarnya memang untuk menentukan sistem-sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan saja. Jadi berbeda dengan misalkan ada golongan unifikasinya ya, kalau zaman Hindia Belanda itu membuka kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi ketiga golongan penduduk Hindia Belanda pada waktu itu. Itu kan ada Eropa, kemudian ada Timur Asing, ada pribumi, gitu ya. Jadi maka undang-undangnya mereka banyak mengeluarkannya. Makanya menyebutkan untuk golongan Eropa, bukan Eropa, semua golongan seperti itu. Sama dengan di sini. Kemudian masa Jepang. Masa Jepang ini Osamu Seirei. Jadi hukum pada masa Belanda. Jadi ceritanya di sini pada masa pemerintahan Jepang itu pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang
yang disebut dengan Gunsei Rei melalui Osamu Seirei. Jadi Osamu Seirei itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut dengan Osamu Kenrei. Nah, peraturan Osamu Seirei ini berlaku secara umum. Kalau Osamu Kenrei itu sebagai peraturan pelaksana, isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Itu. Baik, jadi kalau kita lihat yang ini tadi ya dari sejarah-sejarah tadi, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ada 5 peraturan yang berlaku pada masa penjajahan. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah hukum setelah Indonesia merdeka. Di sini ada masa tahun 45 sampai dengan tahun 49. Ini setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, maka saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri, mengatur dan menyusun negaranya, serta menetapkan tata hukumnya. Sehingga pada tanggal 18 Agustus ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku masa itu dapat dilihat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang terdapat pada pasal 1 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang masih berlangsung, gitu, masih langsung berlaku maksudnya, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, maka dia akan tetap berlaku. Ya. Jadi sebelum ada pergantian menurut undang-undang, maka dia akan terus berlaku. Selanjutnya, masa tahun 45 sampai 50. Nah, ini setelah berdirinya NKRI Serikat, ya, berdasarkan hasil konferensi meja bundar tahun 49, maka berlaku konstitusi RIS, ya. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan tata hukum yang berlaku pada waktu itu adalah tata hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 45 sampai dengan 49. Nah, kemudian kita lanjutkan masa tahun 50 sampai 59. Jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 50, bangsa Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Maka 50 di sini itu bawah. Yang berlaku sampai tanggal 4 Juli 59. Nah, sedangkan pada masa 59 sampai dengan sekarang, setelah dikeluarkannya dekret presiden tanggal 5 Juli 59, maka undang-undang sementara tidak berlaku lagi dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan sekarang. Oke. Baik. Sampai di sini di sejarah hukum sudah saya jelaskan tadi mengapa kita perlu belajar sejarah hukum, kemudian kita melihat sejarah hukum sebelum Indonesia merdeka, sampai dengan sejarah hukum setelah Indonesia merdeka. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke bab sistem hukum. Monggo. Dipersilahkan. Dipersilahkan yang mau menanyakan.
sebelum kita masuk ke sistem hukum. Baik, mumpung di tengah-tengah kita absen dulu ya. Di tengah-tengah kita absen, nanti di akhir kita absen lagi. Oke. Coba lihat. Abi betul buku doh Abi. Buku. Lawan kertas-kertasnya simpel yanti. Baik, kita lihat dulu. Bu Masni hadir. Hadir Bu. Iya. Posisi di mana Bu sekarang? Tadi di kantor, tapi ini sudah kembali ke rumah Bu. Ngajar di mana Bu? Ya Ibu. Ngajar di mana? Ngajar atau kerja di Oh, mana? kerja PNS-nya? di, ya PNS-nya di kantor Bu. Soalnya kan Nggih, kantor apa Bu? Kejaksaan? ini di catatan sipil. Oh, catatan sipil. Nggih. Baik, Ibu Masni ada. Mas Haikal? Ada, Bu. Ada. Mbak Fitri Nur? Bu. Mas Ilham Ramadhani? Hadir. Mbak Lovita? Hadir, Bu. Mbak Lestari Kusumaning Tias? Hadir, Bu. Mbak Venesia? Hadir, Bu. Mbak Gresinta? Hadir. Mas Damar? Mbak Alifah Rahma? Hadir, Bu. Mbak Rara? Hadir, Bu. Ya. Mas Wiga? Wiga Ardi Kusuma? Halo? Jangan-jangan tinggal di kamar mandi. Belum mandi. Mas Wiga? Mas Jauhar? Hadir, Bu. Oke. Mas Samudra? Hadir, Bu. Ya. Mbak Depi? Hadir, Bu. Ya, Mbak Devi gimana kabarnya, Mbak? Sudah sehat? Alhamdulillah udah bisa duduk, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Tapi masih agak kaku. Nggih. Kaki ya, kakinya atau apa? Badan, semua badan tuh kayak kaku semua, Bu. Kayak buat gerak itu sakit, sama kaki juga buat jalan agak sakit. Oke. Segera sehat ya, Mbak. Semoga segera Ya, Bu. dipulihkan. Oke, kemudian siapa lagi ya? Mbak Alifah. Sudah, Bu, tadi. Oh iya, sudah ya, Mbak Alifah tadi di nomor 10. Oke. Mbak siapa? Anggis Hastari. Anggis, Bu. Anggis, oh, sorry. Ya untungnya saya tadi nyebutnya nggak nangis gitu ya. Iya. Anggis. Ya. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilannya siapa? Anggis, Bu. Anggis. Iya. Iya, aku angel rada ana ilate wong Jawa iki. Anggis. Oke. Terus kemudian ini yang Redmi ini siapa ya? Saya, Bu, saya. Iya, namanya siapa namanya? Ega. Kita? Ega, Bu. Hah? Ega. Eiga. Iya. Eiga, Mas Eiga. Dalam Oke. Nanti pembaruan. diganti apa namanya? Nama Mas ya. Nggih. Nggih. Terus sinten niki Mbak Nuni? Hadir, Bu. Nggih.
Mbak Aulia Irfani. Aulia Irfani. Halo, Mbak Aulia Irfani. Ini jangan-jangan yang pakai nama antara dengan orangnya nggak sama ini. Pakai akunnya orang biasanya. Betul, Mbak Aulia. Mas Rifki. Hadir, Bu. Oke, siap. Yang belum siapa ya? 22 kan? Kemarin satu Mas Irza apa siapa ya? Saya tanya tapi enggak di SIM belum saya munculkan. Irza. Yang saya tanya kemarin tapi belum nyaut. Irza Ahmad Firdani, yang mana? Mana ya? Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? Irza nggak ada, Bu. Ribon? Irza nggak ada. Irza enggak ada. Tapi dia masuk ke SIM, berarti sudah apa namanya? Sudah melalui bimbingan akademik kemarin. Tapi enggak masuk. Oke, Irza enggak masuk. Sintan Meleh yang belum? Baik, harusnya dua-dua ya. Ini alhamdulillah, jadi ada hikmahnya kalau posisi kita saat ini. Kenapa? Misalkan lagi bantu orang tua di rumah, bisa ikut online gitu ya. Tapi kalau kita luring kan memang harus stay di kampus ya. Jadi kalau posisi seperti ini ya nggak ada enaknya, tapi kita syukuri saja. Semuanya ada hikmahnya. Misalkan posisi Mbak Devi ini kalau posisinya luring malah kerepotan ya Mbak Devi ya. Jadi enak posisi ini pada saat daring. Masih bisa mengikuti. Nggih. Baik, ada pertanyaan atau tidak terkait dengan yang sudah saya sampaikan di depan? Dari sejarah tata hukum di Indonesia. Kalau tidak, kita lanjutkan ke sistem hukum. Ribon. Belum ada nggih? Belum ada. Baik. Kita masuk ke sistem hukum. Ini mohon maaf mungkin agak lemot karena saya pakai WiFi bukan pakai LAN. Kalau pakai LAN di kampus lancar, tapi kemarin pakai LAN juga ini apa namanya agak susah. Ini lagi ada trouble, LAN-nya di dasar laut dimakan hiu ya. Nah, kita masuk ke pengertian sistem hukum. Loh. Bisa dilihat ya? Teman-teman bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya. Nah, di sini untuk pengertian sistem hukum, jadi sistem hukum adalah kesatuan dari tatanan-tatanan yang terdiri dari berbagai bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan. Nah, hukum itu merupakan sistem karena tersusun atas sejumlah bagian yang disebut dengan subsistem. Gitu ya. Jadi antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain itu tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi. Itu namanya sistem hukum. Nah, menurut Satcipto Raharjo, meliputi unsur-unsur seperti struktur, ada kategori dan konsep. Nah, perbedaan dari unsur-unsur tersebut itu mengakibatkan
perbedaan atau dalam sistem hukum itu yang dipakai itu berbeda. Jadi dalam sistem hukum, kalau kita menyebutkan sistem hukum positif, ya, itu terdapat sub sistem hukum, ada perdata, kemudian ada hukum pidana, kemudian ada hukum tata negara, kemudian ada hukum acara. Kalau di pengadilan kan pakai hukum acara, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi satu sama lainnya itu berbeda, tetapi saling mendukung dan tidak boleh ada pertentangan. Nah, kemudian legal system atau sistem hukum itu menurut bahasa salah satu kesatuan hukum yang tersusun dari 3 unsur. Yang pertama ada struktur, ada substansi, ada kultur hukum. Ya. Ini kenapa mesti kalau diketik itu O itu mesti ini ya dari ini ya akibat apa namanya laptop saya yang apa istilahnya bahasa kalau nggak salah itu selalu seperti itu. Jadi saya mesti merubah dan itu salah satunya yang belum teredit itu. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita melihat sistem hukum dari legal system ini itu hampir mirip tadi ya dengan pendapatnya Friedman tadi ya, di mana kalau efektivitas hukum itu berhasil tidaknya itu tergantung dengan 3 sistem tadi. Ada legal structure, ada legal substansi, dan ada legal culture. Gitu ya. Jadi hampir mirip kan sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan struktur itu merupakan keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Kemudian kalau substansi itu keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kultur hukum. Kalau kultur hukum itu adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Nah, kita lanjut ke macam-macam dari sistem hukum. Nah, di dunia ini dikenal banyak sistem hukum. Namun dari sekian banyak sistem hukum tersebut, itu ada 2 sistem yang seolah-olah membelah dunia gitu ya. Ada 2 kubu, yaitu sistem hukum Eropa benua dan sistem hukum dari Inggris. Jadi kedua sistem hukum tersebut itu lazim disebut dengan hukum Romawi, Romawi Jerman atau civil law system. Itu yang pertama. Dan yang kedua namanya common law system. Gitu. Nah, namun demikian kedua sistem hukum tadi itu masih terdapat tatanan hukum lain yang layak disebut sebagai sistem hukum, seperti hukum Islam, hukum sosialis, hukum adat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya karena perkembangan di masing-masing negara dan pola dari model asli suatu sistem hukum tertentu itu telah mengalami perkembangan yang khas, ya, perkembangannya khas ya, sesuai dengan lingkungannya. Sehingga lahir sistem hukum Amerika Serikat, sistem hukum Cina, sistem hukum Jepang, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke ini dulu yang pertama. Sistem hukum Eropa kontinental. Nah, ini sistem hukum Eropa kontinental itu berkembang di negara Eropa daratan. Dan sebagian orang menyebut dengan istilah civil law. Jadi semua sistem hukum itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Nah, ini kodifikasi hukum itu maksudnya adalah kumpulan hukum dari berbagai kaidah yang ada sebelum masa Justinianus, yaitu disebut dengan
corpus juris civilis. Nah, prinsipnya, ini prinsip utamanya, prinsip utama sistem dari hukum Eropa kontinental ialah hukum itu adalah merupakan kekuatan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan kodifikasi. Hal ini dimaksudkan menjadi kepastian hukum yang dapat menjadi tujuan hukum. Nah, kepastian hukum itu dapat berwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup itu diatur dengan peraturan tertulis. Nah, dengan sistem hukum Eropa kontinental itu terkenal suatu adagium yang berbunyi tidak ada hukum selain undang-undang, begitu. Karena memang di sana itu basisnya ya, itu tertulis. Ya. Jadi hakim dalam hal ini tidak bebas dalam menciptakan hukum baru. Karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Jadi putusan hakim tidak mengikat umum, tetapi hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Gitu. Nah, kemudian ada sistem hukum Anglo-Sakon. Nah, sistem hukum Anglo-Sakon ini kemudian dikenal dengan sebutan Anglo-Amerika. Jadi sistem ini itu mulai berkembang di Inggris pada abad 11 ya, yang sering disebut dengan sistem common law atau sistem unwritten law atau hukum tidak tertulis. Tapi walaupun disebut sebagai unwritten law itu tidak sepenuhnya benar. Alasannya apa? Karena di dalam sistem ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis atau disebut dengan statutus. Jadi selain ada yang tidak tertulis, tapi ada yang nyatanya tertulis gitu. Kemudian sumber hukum dalam Anglo-Amerika ialah putusan-putusan hakim dan pengadilan atau disebut dengan judicial decision. Ya. Jadi sistem hukum Anglo-Amerika ini itu dapat dikembangkan melandasi hukum positif di negara-negara Amerika Utara biasanya. Contohnya seperti Kanada dan berbagai negara Asia yang termasuk negara-negara persemakmuran Inggris dan Australia selain di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kemudian sistem hukum adat. Kalau sistem hukum adat ini itu berkembangnya di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan lain-lain ya. Biasa disebut dengan adat Recht. Jadi dikemukakan oleh Christian Snaughauer-Ground. Ya. Jadi sistem hukum adat ini bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang, serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan sifatnya, jadi sifat dari hukum adat ini elastis. Jadi mudah disesuaikan. Jadi sistem hukum adat itu umumnya bersumber dari peraturan-peraturan yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang ya, serta dipertahankan berdasarkan masyarakatnya. Makanya sifatnya itu tradisional, gitu, dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Ya. Jadi tolak ukur keinginannya itu dilakukan oleh manusia di atas kehendak suci dari nenek moyangnya. Kemudian, nah, hukum adat ini berubah-ubah karena apa? Karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti, karena sifatnya yang mudah berubah, kemudian mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial. Jadi hukum adat ini sifatnya elastis. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat ini tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Jadi ada beberapa hukum adat yang tidak dipakai lagi karena mungkin dari segi kemanusiaan kok tidak manusiawi misalkan. Seperti itu ada. Nanti kita bicara ke depan itu tentang hukum adat yang lebih spesifik ya. Di beberapa teman saya itu sudah melakukan disertasi dulu. Pada saat disertasi itu ada beberapa adat yang sebenarnya tidak
harusnya tidak dipakai gitu ya. Tapi kenapa masih dikembangkan gitu. Nah, itu dulu sempat menjadi kontroversi juga kalau ketika kita kuliah gitu di dalam gitu. Harusnya yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila misalkan, karena kita kan nasional gitu ya Pancasila. Nah, itu harusnya tidak dipakai lagi. Kalau misalkan dipakai, kemudian tidak memanusiakan manusia seperti harusnya dihilangkan. Oh, nggak bisa, ini adat gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi saya bersikukuhnya tidak dong. Kita kan istilahnya masyarakat modern sekarang. Jadi kalau adat itu sudah bisa berkembang dan bisa dirubah, ya kenapa tidak dirubah gitu? Mungkin seperti itu. Jadi kedepannya banyak sekali gitu ya. Hukum-hukum adat yang bisa kita kupas gitu. Oke, kemudian kalau menurut pakar hukum, jadi tentang hukum adat, ya, di sini ada Sudikno Mertokusumo itu menyebutkan bahwa hukum adat itu terdiri dari 3 unsur. Ada hukum yang tidak tertulis, kemudian ada unsur keagamaan dan ketentuan legislatif. Kemudian ada pakar yang lain yaitu Zainuddin Ali. Itu sistem hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, serta jabatannya. Nah, kemudian ada hukum mengenai warga atau hukum warga. Terdiri atas hukum pertalian sana atau kekerabatan, hukum tanah, biasanya disebut dengan hukum waris, dan hukum perutangan. Nah, kemudian ada hukum adat mengenai delik, hukum pidana. Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah siapa? Pemuka adat. Biasanya dewa adat, didewakan di daerah tersebut. Karena mereka memiliki mereka mungkin sebagai pemimpin atau ya mempunyai jiwa pemimpin gitu, kemudian disegani oleh masyarakatnya seperti itu. Nah, kalau ada lagi menurut masih di hukum adat itu menurut Muhammad Said Is itu manfaat dari hukum adat itu bagi pembangunan ya itu juga ada. Jadi ada kecenderungan di dalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan, perilaku mengenai peran dan fungsi. Kemudian di dalam hukum adat biasanya perilaku-perilaku dengan segala akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, terutama untuk perilaku yang menyimpang dengan sanksinya yang negatif misalkan. Kemudian biasanya juga di dalam hukum adat itu dirumuskan perihal pola penyelesaian sengketa. Jadi kalau hukum adat itu lebih humanis sebenarnya. Jadi kalau kita ada di desa ya, seperti saya itu hidupnya di desa, itu hukum adat itu lebih humanis. Jadi jangan sampai kita kalau bisa diselesaikanlah secara kekeluargaan misalkan. Jadi kita duduk bersama. Jadi dengan cara penyelesaian adat itu lebih hati itu terasa nyaman karena nanti hasilnya itu kita tidak tersinggung, tidak bersinggungan. Tapi kalau kita masuk ke pengadilan, kalau kita sudah masuk ke pengadilan, itu kata menang dan kalah itu pasti. Ya, bisa jadi kita tidak lagi baik dengan tetangga hanya karena masalah sepele misalkan karena kita masuk ke pengadilan itu sudah menjadi sebuah kalau di kebiasaan sudah. Jadi pihak yang menang, pihak yang kalah seperti itu. Tapi kalau kita di adat itu walaupun sanksinya mungkin ada gitu, tapi kekeluargaan masih berjalan. Gitu ya. Dan jangan salah, Pancasila itu juga diambil dari situ gitu. Pancasila itu tidak diciptakan oleh seseorang, tapi diambil dari adat istiadat kita. Jadi kalau kita berbicara masalah Pancasila, saya jadi ingat genduren ya. Jadi di masyarakat mungkin masih ada, di tempat saya itu masih ada genduren gitu ya. Itu dari genduri itu saja sebenarnya tercipta Pancasila di situ ya. Sebelum genduri kita berdoa gitu ya. Berdoa itu berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ya.
Kemudian ketika genduri itu kita sama-sama duduk, diundang tonggo-tonggone, datang semuanya, ya tetangga pada makan bareng, itu sudah kemanusiaan. Persatuan masuk di situ. Kemudian tanpa kita sadari ketika genduri gitu ya, pada saat potong ikannya, ini bukan genduri yang langsung cetingan, bukan ya. Ya biasanya kan dipating-pating, diceting gitu ya. Kalau ini genduri yang masih model lama, yang ikannya masih utuh gitu ya. Itu tanpa kita sadari, itu monggo yang terbiasa. Jadi yang terbiasa mereteli ikan itu kan musyawarah secara tidak langsung ya. Monggo yang dituakan. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang yang berpengalaman gitu ya. Nah, berpengalaman dalam hal mereteli ikan. Nah, itu sudah masuk ke dalam apa? Ke dalam musyawarah itu secara tidak langsung. Monggo Pak, monggo dipersilahkan. Kemudian ada keadilan. Jadi setelah kita dikasih makan di sana, kita bawa pulang adil, nanti anak-anak di rumah ya. Anak istri di rumah itu merasakan juga itu. Jadi kelima Pancasila itu ada di situ itu seolah-olah itu. Jadi luar biasa founding fathers kita ini. Oke, kita masuk ke sistem hukum Islam ya. Sistem yang dianut oleh masyarakat Arab yang timbulnya dari penyebaran ajaran Islam. Jadi di sini sistem hukum ini memang bermula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Nah, kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara ini, ya, kita lihat untuk beberapa negara di Afrika dan Asia itu perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara. Jadi yang berdasarkan agama Islam atau ajaran Islam. Tapi bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas negaranya, warga negaranya adalah Muslim, ya Islam, itu pengaruh agama di Indonesia gitu ya. Itu pengaruhnya untuk negara itu tidak besar ya. Karena apa? Karena azas pembentukan dari negara itu bukan menganut dari ajaran Islam. Itu. Dan menurut pakar hukum tentang sistem hukum Islam, jadi Zainuddin Ali itu menyatakan sistem hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Kemudian kalau Al-Qur'an ini merupakan kitab suci kaum muslim yang diwahyukan oleh Allah ya, kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Kemudian ada hadis atau sunnah. Ini ada hadis sunnah Rasulullah, yaitu cara hidup dari Rasulullah, cerita tentang Rasulullah, perkataan, perbuatan, dan perizinannya. Kemudian ada ijma, kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal yang berkenan masalah persoalan hukum. Kemudian ada kias. Nah, di sini tentang analogi dalam persoalan hukum, yaitu suatu masalah yang sudah mempunyai kekuatan hukum, yang kemudian muncul suatu masalah yang belum mempunyai kekuatan hukum, yang mempunyai unsur kesamaan dengan yang sudah ada ketentuan hukumnya, nah, sehingga dipindahkan hukumnya yang belum ada itu. Jadi sistem hukum Islam itu kalau kita lihat sebenarnya luar biasa Pak ya, mempengaruhi kehidupan. Termasuk ketika pendirian dari bangsa Indonesia. Tapi memang saat ini atau rata-rata memang dalam hal bernegara itu untuk Islam ya seolah tidak nampak. Kemudian sistem hukum Islam dalam fikih dibagi menjadi 3 bagian hukum. Jadi ada hukum ibadah. Ya. Ini adalah tata cara menjalankan peribadatan gitu ya, kepada Allah, mulai dari sholat, puasa, zakat, sampai menunaikan ibadah haji. Kemudian ada hukum muamalah, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia, misalkan dalam hal jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, di sini sudah masuk semuanya. Misalkan hak milik, kebendaan, hubungan ekonomi syariah, gitu ya. Nikah, gitu ya. Nah,
yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun Islam, dan hak dan kewajiban, misalkan dasar-dasar perkawinan, monogami dan poligami, itu sudah diatur semuanya. Bahkan sampai dengan akibat dari hukum perkawinan juga ditentukan. Kemudian masalah jinayat. Nah, yaitu hukum pidana yang meliputi tindak pidana kejahatan yang berkenaan dengan misalkan pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinaan, minum khamar, kemudian tuduhan berzina, misalkan. Ini di sini ada semua. Dan sistem hukum Islam itu menganut suatu keyakinan dari ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Jadi negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara itu melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi dari penjelasan ini tampak bahwa di negara-negara penganut azas hukum Islam, agama Islam itu berpengaruh terhadap cara pembentukan negara. Selain itu juga cara bernegara, jadi tata cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya. Nah, kalau kita melihat tujuan hukum Islam itu dapat dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang termuat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat di dalam hadis, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi dengan jalan mengambil segala yang mengandung nilai manfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna pada kehidupan manusia. Jadi dengan kata lain, tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individu maupun masyarakat,